bagaimana kita bisa mencoba menalar gitu ya, menalar tentang agama kita. Pertama, ini kan kita berbicara mengenai emosi nih ya. Emosi itu adalah hal-hal yang masuk dalam memori implisit kita yang menentukan apa yang kita lakukan. Jadi kita itu latihan, semua itu dilatih. Bagaimana kita mau menalar kalau dari kecil kita dikenalkan bahwa agama itu tidak bisa dipikir. Bahwa keimanan itu tidak masuk akal. Bahwa keimanan itu letaknya di atas akal. Ya, bagaimana kita mau bisa menalar dengan logis dan rasional kalau dari kecil itu ada hal-hal yang tidak bisa kamu pikir itu gitu ya. Ya, bagaimana kita mau latihan berpikir kalau dari kecil tanya sesuatu itu nggak boleh ditanyakan gitu. Ya, bagaimana kita mencoba bernalar, berpikir secara logika, berpikir secara rasional kalau sejari kecil kita tidak boleh berpikir rasional itu. Misalnya, kenapa sih Tuhan satu? Kok nggak setengah aja gitu. Ya, selama ini kan yang namanya Tuhan itu kan kalau ada jumlahnya itu kan bilangan asli 1, 2, 3, 4 banyak gitu. Kok nggak ada yang min gitu. Kok nggak ada yang setengah atau bilangan desimal 0,9 gitu. Nggak ada itu. Ya kan itu. Kenapa sih Tuhan kok satu, kok nggak setengah aja gitu, misalnya. Kalau dikatakan itu anak kecil, nggak boleh. Nah, gitu ya. Bagaimana kita mau belajar berpikir logis kalau sejak kecil kita mau bertanya saja sudah dihus gitu, nggak boleh gitu. Itu di luar nalar itu, ya nggak bakal bisa. Gitu. Nah, latihan yang seperti ini, latihannya ya kita menerima sains secara penuh, sains gitu. Kalau ada sains yang bertentangan dengan keyakinan, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Gitu. Latihannya gitu. Lu kok nggak apa-apa gitu. Orang namanya iman, gitu. Iman itu nggak butuh bukti. Gitu. Buktinya bertentangan, ya suka-suka. Nggak masuk akal dong, ya biarin gitu. Ya yang terjadi kan kalau pada saat keimanan kita dibilang nggak masuk akal, kita marah gitu. Padahal kalau misalkan orang pede dengan keimanannya, imanmu nggak masuk akal, ya biarin gitu. Suka-suka gue gitu. Ngayal dong, ya biarin gitu. Itu pede, beriman yang pede gitu. Nggak masuk akal dong, ya biarin gitu. Ngayal, nggak apa-apa gitu. Semua juga ngayal gitu. Ya misalkan, kok ngayal? Ya sama itu. Orang itu datang ke ke bioskop nonton Avenger, tahu itu ngayal, dinikmati juga gitu. Gak apa-apa itu yang pede aja itu. Orang sekarang itu ada berapa macam keimanan, Mas? Ada ribuan keimanan. Ada bertentangan satu sama yang lain. Kan nggak mungkin semuanya benar. Yang mungkin semuanya salah itu. Ada kemungkinan semuanya salah itu. Nggak mungkin semuanya benar. Nah, makanya itu kita itu sering istilahnya dipok-pok itu ya, itu apa toxic positivity toxic ya, toxic itu semua agama benar lah, orang saling bertentangan kok benar semua, kamu ngelindur apa gimana itu. Yang satu bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, yang satu 2 tambah 2 sama dengan 6, ya nggak mungkin benar semua, yang mungkin salah semua itu. Yang ada itu adalah ya biarin, nggak masuk akal, ya nggak apa-apa sih gitu. Orang iman-imanku, kamu iman-imanmu aja gitu. Nah, masalahnya sejak kecil kita itu diajari, dilatih ngeresein keimanannya orang lain, itu yang jadi persoalan itu. Benar, Dok. Benar. Yang jadi persoalan, iman-imanmu, iman-imanku, tapi ya udah diem gitu. Mohon maaf ya, sekedar mengingatkan. Kamu tadi sudah sholat apa belum? Ini jengkelin banget itu ya. Kalau itu ngingetin yang sangat kelihatan halus gitu ya. Itu urusannya orang lain itu ya. Yang namanya kalau kita paham bahwa keyakinan itu adalah wilayah privat, adalah privacy, ya orang lain nggak usah ngurusin itu. Tadi kamu sholatnya ngadep mana sih? Kurang 15 derajat ke sana. Derajat dipermasalahkan itu sholat itu. Itu karena ya memang sejak kecil kita dilatih untuk
tadi puasa enggak? Itu tuh Ical tanya itu. Tadi puasa enggak? Udah pernah dulu gitu. Udah pernah dulu. Iya itu. Saya itu kalau ditanya ya gitu. Puasa enggak? Udah pernah itu. Dok, Jumatan enggak? Udah pernah itu. Ini resek banget itu. Nah itu ini yang membuat tadi ya bahwa yang namanya bagaimana kita merasionalkan agama, ya nggak usah dirasionalin, memang nggak rasional gitu. Nah, gimana mau rasional? Secara rasional segala sesuatu yang kamu percayai itu kan dongeng gitu jadinya itu. Misalnya sekarang kita tahu bahwa yang namanya alam semesta itu dimulai 13,72 miliar tahun yang lalu gitu ya. Bahwa ada ternyata tidak seperti yang dalam cerita-cerita di agama-agama tertentu gitu. Gimana mau mencocokkan jelas salah gitu. Ya, itu nggak usah cocokologi gitu. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya ya dalam agama itu kan banyak metafora gitu ya. Kan ada metafora. Lah kalau itu metafora kenapa memang gitu ya. Itu jalan keluarnya. Nah, tapi kalau jalan keluarnya lagi ya dibuang aja agamanya. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Kalau siap menerima konsekuensinya gitu. Balik lagi ke konsekuensi ya. Ini konsekuensi gitu. Siap menerima konsekuensi. Seperti saya ini dibully tiap saat ya nggak apa-apa. Saya siap kok menerima konsekuensi gitu. Nggak apa-apa itu. Dibilang ateis lah, baba terserah itu. Mantap dok. Keren. Iya itu. Saya dibilang ateis ya terserah itu, serah itu. Nggak ada urusan juga ya dok. Loh, iya loh. Ini memang begitu. Memang orang Indonesia itu dilatih resek gitu ya. Pernah saya itu di bandara ini ketemu kakak kelas saya. Kakak kelas saya dok, dia waktu di kedokteran dia nanya, datangi, Rio, mas apa mas itu? Kamu kok ateis sekarang gitu? Loh, saya kaget kan. Loh, mas. Itu tiba-tiba ya. Iya, ini ya. Nah, karena dia gitu ya saya kerjain balik gitu kan. Ateis itu apa mas gitu? Loh, mas kok tahu kalau saya ateis? Itu tulisanmu di Facebook, di Twitter gitu kan. Loh, terus saya balik gini. Loh, ateis itu apa sih mas? Itu orang yang nggak percaya Tuhan. Loh, siapa bilang saya nggak percaya Tuhan itu. Saya nggak pernah lo bilang Tuhan nggak ada. Lah gimana? Ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak penting gitu. Makanya lo kok nggak penting sih gitu. Lu kok nggak penting gitu. Loh, kalau bagi sampean penting ya terserah, bagi saya enggak gitu. Makin bingung dia itu nggak saya kerjain gitu. Karena memang kita tuh dari kecil itu dilatih resek kepada orang lain soal begitu-begituan. Jadi ya resek lihat orang itu ya itu. Kalau saya sih siap menerima konsekuensi dari dulu. Dari sejak saya SMA itu saya sudah siap menerima konsekuensinya. Itu hidup gue lu nggak usah ngurusin itu ya. Oke, mantap.